Seorang asisten rumah tangga di Kota Batam, Kepulauan Riau menjadi korban penganiayaan majikan. Korban mengalami luka di sekujur tubuhnya. Seorang asisten rumah tangga asal Nusa Tenggara Timur berinisial I di Batam, Kepulauan Riau babak belur usai mengalami penganiayaan yang diduga dilakukan oleh majikannya. Dari pendalaman sementara, saudara, diduga penganiayaan dipicu lantaran korban lupa menutup kandang hewan peliharaan majikannya. Pelaku juga kerap kali merasa tidak puas akan kinerja korban sebagai asisten rumah tangga. Korban berhasil diselamatkan sebuah komunitas usai mengalami luka hampir di sekujur tubuhnya. Usai diselamatkan korban, saudara, I langsung dibawa ke rumah sakit Elizabeth untuk mendapatkan perawatan medis. Korban diketahui bekerja sebagai ART di sebuah kawasan elit di kawasan Sukajadi, Batam, Kepulauan Riau. Korban juga mengaku kerap mendapat penganiayaan ketika meminta makan kepada majikan. Polresta Barelang langsung melakukan penangkapan terhadap 2 pelaku penganiayaan ART yang merupakan majikan dan 1 rekan kerja korban. Kasat Reskrim Polresta Barelang, AKP Debi Tri Andrestian mengatakan penganiayaan ART dipicu berbagai hal yang berkaitan dengan pekerjaan korban. Salah satunya ketika korban lupa menutup kandang hewan peliharaan. Usai melakukan gelar perkara, polisi telah menetapkan kedua pelaku sebagai tersangka. Hari ini tadi pagi kami melakukan gelar perkara yang dimana menetapkan 2 orang tersangka terkait dengan penganiayaan ART. Awal dari peristiwa binatang peliharaannya tidak lupa ditutup kandangnya. Lalu seperti apa penanganan terhadap kasus penganiayaan majikan terhadap ART yang terjadi di Batam? Sudah ada perwakilan pihak keluarga korban, Romo Krisantus Paskalis Saturnus. Romo, selamat petang. Selamat petang, Mbak. Romo, bagaimana kondisi korban saat ini? Baik, kondisi korban saat ini sedang dalam perawatan di salah satu rumah sakit yang ada di Kota Batam. Dan kemudian dari segi fisik memang sekujur tubuh korban itu mengalami luka babak belur ya, bahkan sangat sadis sekali ini, luar biasa sekali yang terjadi pada diri korban. Dan dalam korban sendiri juga mengalami depresi berat, trauma berat, dan masih sering juga dalam beberapa jam misalnya ketika dirawat di rumah sakit, korban masih tertrigger misalnya peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, dan kadang-kadang juga semacam ada teriakan-teriakan minta maaf, minta ampun, seperti itu yang masih sampai sekarang terjadi pada diri korban. Artinya masih dalam tahap pemulihan secara medis maupun secara psikis. Tapi penanganannya bagaimana secara fisik dan psikologis, pendampingannya seperti apa, Romo? Ya, kita sekarang di rumah sakit masih ditangani oleh dokter dengan dokter intensif. Sudah ada pemeriksaan CT scan, sudah ada pemeriksaan ronsen juga, dan juga ada USG kemarin, termasuk juga ada penambahan darah ya, karena memang beliau sangat kekurangan darah, juga tidak dikasih makan karena tidak dikasih makan, dan juga kekurangan gizi ya, jadi memang sangat lemah pada saat diselamatkan sampai dengan hari ini. Tapi puji Tuhan sudah berangsur baik, stabil keadaannya, seperti itu. Dan lalu kemudian juga tadi pagi kami juga tahu bahwa dia juga dirujuk ke kejiwaan untuk proses pemulihan kejiwaan yang dialami oleh saudara. Romo Paskal, tapi bagaimana sebenarnya kasus ini bisa terungkap pada akhirnya?
Jadi pada awalnya ceritanya ini ada tetangga sesama PRT ya yang mengetahui ada terjadian kekerasan ini kemudian mengupload ke Facebook peristiwa ini dan kemudian postingan di Facebook itu yang kemudian sampai ke pihak keluarga. Keluarga kemudian memberitahu, keluarga dari Surabaya memberitahu kepada saudara yang ada di Batam dan kemudian kami melakukan penjemputan kepada langsung ke rumah majikan ini untuk menyelamatkan korban seperti itu. Jadi dari informasi melalui Facebook. Sudah berapa lama korban bekerja di sana dan juga mendapatkan penganiayaan, Romo? Ya, jadi korban sudah bekerja di sana kurang lebih 1 tahun dan sepanjang tahun itu sebenarnya korban sudah mendapatkan kekerasan ya, mulai dari kekerasan psikis saat korban tidak pernah dipanggil dengan sebutan nama, selalu dipanggil dengan sebutan binatang, bahkan mohon maaf juga disebut dengan sebutan lonte dan kemudian mengalami kekerasan bertubi-tubi dan ini puncak dari kekerasan yang sudah dialami korban dari 1 tahun itu. Misalnya kita bisa lihat dari luka-luka yang dialami korban, nah, luka yang baru ada juga lama dan korban sendiri dia sendiri sudah berkali-kali mengalami penganiayaan yang mengerikan di dalam rumah ini. Oke. Romo Pascal, terima kasih. Titip salam semoga lekas pulih juga untuk korban. Terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu, Romo.